Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Selamat bergabung kembali ke konten terbaru dari channel YouTube Triple B. Dan di konten terbaru hari ini saya ingin memberikan preview singkat dari pertandingan Timnas Indonesia U20 yang akan dimainkan nanti malam melawan Syria U20 yang merupakan pertandingan uji coba bagi Timnas Indonesia U20 sebelum mereka berangkat ke China untuk berjuang di Piala Asia U20 yang akan digelar mulai tanggal 12 Februari. Dan kita tahu bahwa turnamen Mandiri Under-20 Challenge Series ini adalah turnamen dalam rangka persiapan Timnas Indonesia U20 agar para pemain kita yang menjadi bagian dari skuad Timnas Indonesia U20 bisa menyatukan visi mereka di atas lapangan agar nanti di Piala Asia U20 bisa langsung tune in. Artinya teman-teman, seperti yang selalu saya katakan bahwa yang perlu dilihat dari sebuah laga uji coba bukanlah hasil akhirnya, tapi cara bermain dari sebuah tim. Nah, memang di pertandingan pertama lawan Jordania, kita melihat permainan yang tidak rapi dari Timnas Indonesia U20 kita. Karena kita bisa melihat ada beberapa kali para pemain Timnas Indonesia U20 melakukan kesalahan dalam memberikan passing, dan juga terlalu terburu-buru dalam mengambil keputusan antara memberikan passing lagi atau melepaskan shooting. Meskipun memang ada banyak peluang juga yang bisa diciptakan oleh para pemain kita, tetapi banyak peluang tersebut juga tidak menyulitkan penjaga gawang Jordania yang kita tahu adalah penjaga gawang yang kemudian masuk dari bangku cadangan karena penjaga gawang yang dimainkan dari awal itu mendapatkan kartu merah. Jadi pada saat tim lawan bermain dengan 10 pemain pun, para pemain kita yang menjadi bagian dari Timnas Indonesia U20 yang diturunkan oleh Indra Safri di pertandingan pertama lawan Yordania tidak bisa mencetak satu gol pun. Bahkan dari penalti, Welber Jardim pun gagal mengeksekusi penalti tersebut. Nah, saya nggak ngerti apakah memang strateginya tidak dipahami oleh para pemain atau memang para pemain bermain dengan beban yang besar. Padahal kan ini adalah sebuah laga uji coba atau pemanasan. Seharusnya para pemain itu bermain lebih tenang lagi, bermain lebih lepas lagi, karena ya memang nothing tulus. Yang penting bagaimana caranya bisa membangun sinergi. Karena rencana permainan itu harus mereka pahami. Padahal Indra Safri itu di babak kedua bahkan sudah mengubah formasi loh. Dari 3 center back menjadi 4 center back, memakai 2 gelandang serang. Sampai Welber Jardim itu dimainkan sebagai gelandang serang. Dan menurut saya memang Welber bermain jauh lebih baik sebagai gelandang serang, karena dia bisa beberapa kali memberikan umpan kunci. Bahkan satu umpan kunci yang dia berikan itu bisa diterima oleh Tony Firmansyah yang hampir dia mencetak gol, yang dia sudah melewati kiper dari Jordania, tapi sayang tidak beruntung. Jadi saya harapkan Welber ini akan lebih sering dipasang sebagai gelandang serang. Kalau enggak, Timnas Indonesia U20 kita akan miskin kreativitas. Karena Tony Firmansyah adalah pemain yang biasa melakukan drive, dia adalah box to box midfielder. Dia akan lebih banyak melakukan pergerakan dengan bola. Tapi Welber adalah pemain yang bisa menyuplai bola ke depan dengan level akurasi yang baik. Walaupun dia miss penalti, saya pikir gak ada masalah. Pemain-pemain besar dunia lainnya juga pernah miss penalti, tapi ya harus dijaga nanti jangan sampai miss penaltinya nanti di Piala Asia U20. Jadi kalau mau miss penalti di laga uji coba ya udah, tapi belajar dari kegagalan tersebut ya dong. Apalagi kan Welber adalah pemain muda yang bermain di Brazil. Saya harapkan dia bisa belajar dan nanti ya just in case mana tahu di Piala Asia U20 dapat penalti, ya dia sudah bisa harus mengkonversikan penalti tersebut mau nggak mau, atau mungkin nanti akan ada pemain lain yang ambil, mungkin Jens Schreven. Dan untuk pertandingan nanti malam lawan Syria yang saya terima update-nya bahwa Jens Schreven kemungkinan akan dimainkan. Nah, saya juga belum tahu apakah langsung sebagai starter atau mungkin juga sebagai pemain pengganti. Dan saya pikir gak perlu juga diforsir Jens Schreven karena dia juga kan baru pulih dari cedera ya. Jadi jangan sampai nanti dia mengalami cedera yang nanti membuat dia tidak bisa turun di Piala Asia U20, karena kita membutuhkan pemain seperti Jens Schreven. Ya kita sama-sama tahulah Jens Schreven ini yang menggendong Timnas Indonesia U20 yang menjadi juara pada tahun lalu kan di Piala AFF U19 dan juga lolos ke Piala Asia U20 karena memang adanya Jens Schreven. Betul, sepak bola itu adalah teamwork, betul. Tapi Jens Schreven ini kalau gak ada, ya saya gak yakin sih Timnas Indonesia U20 bisa produktif. Jadi memang dia adalah pemain yang penting. Dan bagi dia, bukan saja dia memerlukan suplai bola, tetapi dia perlu juga dukungan secara pergerakan dari pemain-pemain lain. Nah, yang saya lihat lawan Jordania, kadang-kadang supportnya tuh terlambat dari second line. Dan banyak pemain-pemain kita itu lebih lama menguasai bola dan lebih sering coba mengandalkan skill individunya. Padahal yang dihadapi adalah pemain-pemain yang posturnya tuh tinggi besar.
para pemain di Yordania. Nah, para pemain Syria saya belum lihat seperti apa. Syria menang di match pertama lawan India dengan skor 6-1, ya wajar. Kalau India kan jagonya di kriket dan juga hoki ya, bukan di sepak bola. Nah, saya harapkan nanti last match juga Indonesia menang lawan India. Tapi ini lawan Syria dulu ya, bukan soal menang atau kalah juga sih. Tapi yang penting cara bermainnya ini rapi. Kalau cara bermainnya rapi, tentu itu akan membuat kita sebagai supporter lebih tenang lagi. Tapi kalau cara mainnya seperti yang saya katakan di konten sebelumnya, muter-muter, ya mainin bola di tengah, tiba-tiba kasih ke belakang lagi, agak khawatir berikan bola ke depan. Nah, itu artinya level of confidence dari para pemain kita ini belum bagus. Dan itu bisa menyulitkan para pemain kita sendiri di Piala Asia U20 nanti. Nah, inilah peran dari Indra Safri. Bagaimana caranya dia bisa memantapkan strategi di tengah kesulitan bagi para pemain untuk bisa membuka pertahanan tim lawan. Jadi, bukan artinya kesalahan dari para pemain yang mereka tidak bisa membuka pertahanan, tapi strategi itu harus bisa dirubah. Memang ada plan B, mungkin harus juga ada plan C. Ya, karena memang bagi seorang pelatih, dia memang harus punya beberapa rencana cadangan. Untuk dijalankan dengan juga melakukan pergantian pemain. Indra Safri juga sudah melakukan pergantian pemain yang cukup baik menurut saya. Ada Evandra juga yang masuk, ya kan di babak kedua bagus juga. Tapi kalau hanya lebih banyak mengandalkan skill individu, lebih banyak bergerak dengan bola, lebih banyak berlari, akan menguras tenaga tetapi hasil akhirnya belum tentu positif. Jadi saya juga agak ngerti kenapa mayoritas dari para pemain kita yang dibina di kompetisi domestik ini kesulitan untuk lama menguasai bola di tengah. Dan tampaknya tidak bersabar, pengen cepat lepas bola itu. Saya nggak ngerti, kenapa merasa khawatir atau mungkin takut. Bola itu harus diolah. Karena ini kan main bola ya, bukan lempar bola, ini kan main bola. Jadi harus diolah dulu, jangan mudah panik. Karena tuh lawan Yordania pada saat di pressing tinggi pada panik. Maka itu mau build up dari belakang, nggak jalan itu build up dari belakang. Jadi yang dipakai adalah direct passing, dan berhasil direct passing. Karena sekali direct passing, kiper dari Yordania itu kena kartu merah, sekali lagi Indonesia dapat penalti. Tapi kan direct passing terus-menerus itu juga tidak sehat. Karena kenapa? Para pemain akan dipaksa untuk bergerak di depan. Tapi lini tengah ini nggak akan dimanfaatkan perannya. Nah, kita perlu lini tengah kita ini kreatif. Caranya dengan bermain di tengah, dengan ada Tony Firmansyah. Walaupun saya harapkan ya, di match kedua ini akan ada rotasi supaya Indra Safri bisa melihat pemain-pemain yang lain. Tapi mau apapun itu yang dilakukan oleh Indra Safri dari segi starting lineup, strateginya itu harus jelas. Mau main menyerang, taktiknya seperti apa. Kalau mau main menyerang dan taktik hanya memakai lebar lapangan, ini juga yang nanti akan membuat para pemain tim lawan lebih mudah membaca serangan dari Timnas Indonesia U20. Yang saya harapkan bisa juga memanfaatkan pemain-pemain di tengah, siapapun nanti yang dipilih untuk bermain, untuk bisa menjalin sinergi yang baik dengan para pemain di depan. Dan saya harapkan di pertandingan kedua ini yang penting cara bermainnya lebih rapi, biar kita bisa melihat ada konektivitas antar lini, dan bisa juga nanti penjaga gawang juga dimainkan penjaga gawang yang berbeda, gak masalah. Ini memang adalah kesempatan bagi Indra Safri untuk melihat kesiapan dari semua pemain, tapi tentu yang akan dia pilih untuk main adalah pemain-pemain yang masuk dalam rencananya sebagai salah satu starter nanti di Piala Asia U20. Jadi ya belum tentu juga rotasinya akan besar-besaran. Karena kan para pemain yang inti-inti juga perlu mendapatkan menit bermain supaya mereka siap nanti. Iya dong, ini kan namanya kan pemanasan. Tapi saya juga ingin melihat pemain lain yang melakukan pergerakan aktif itu dari kedua sektor wingback tanpa juga perlu lupa untuk bertahan. Karena tuh beberapa kali bahkan Donitri itu out of position. Nah, gak bisa seperti itu. Mungkin first match ya, dan saya harapkan di second match ini bisa lebih cair. Dan ya menang atau kalah itu beda lah. Cuman saya ingin melihat sinergi di antara para pemain ini bisa dipertahankan sampai menit akhir. Dan juga menyulitkan para pemain tim lawan. Karena kan kita kan bermain sebagai tuan rumah ya, seharusnya para pemain kita tuh nggak bermain dengan beban, nggak perlu beban juga. Dan saya yakin mayoritas supporter juga paham bahwa ini sebuah pertandingan uji coba, jadi saya harapkan teman-teman juga nggak perlu menghina sampai menghujat Indra Safri atau juga pemain-pemain yang lain. Kalau mau kritik, ya kritikannya juga nggak perlu kasar, ya kan? Nggak perlu juga buat memes-memes yang nggak berguna gitu, nggak boleh seperti itu kalian. Karena seperti yang selalu saya katakan bahwa supporter itu perannya untuk mendukung, bukan untuk merusak mental dari para pemain atau juga siapapun pelatih yang melatih Timnas Indonesia. Gak boleh seperti itu. Karena mereka membutuhkan dukungan kita. Ya oke, kalau memang permainannya lawan Yordania belum begitu baik, kita harapkan lawan Syria baik. Ya kalau nanti bisa menang plus poin, kalau gak bisa menang, mungkin hanya mendapatkan hasil seri. Atau mungkin nanti kalah lagi, ya kita lihat cara bermainnya seperti apa. Kalau cara bermainnya permainannya itu ada peningkatan, ya itu yang akan memberikan kita harapan. Tapi kalau cara bermainnya ya seperti di pertandingan sebelumnya,
muter-muter, bola dikasih kiri, dikasih kanan, dikasih tengah lagi, dikasih ke belakang lagi. Ya tentulah nggak salah jika kita merasa was-was kan. Karena jika bermain di laga uji coba saja permainannya belum rapi, gimana nanti caranya bisa bermain rapi di sebuah turnamen yang besar seperti Piala Asia U20, apalagi sama seperti Yordania, Syria juga adalah salah satu partisipan dari Piala Asia U20 nanti. Jadi ini adalah uji coba yang ideal, dan kita harapkan laga uji coba ini bisa berjalan secara baik. Nanti malam ada live kan di Indosiar, jadi saya harapkan teman-teman juga bisa menonton, memberikan dukungan secara positif. Kita ikuti terus perkembangan dari para pemain Garuda Muda kita. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.